Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi sama Reza di Project Review. Kita ngomongin soal gadget lagi, dan langsung aja di video kali ini saya kedatangan satu produk yang bikin saya excited banget. Saya tidak mengira produk ini akan secepat seini bakal hadir di Indonesia. Bahkan dia muncul di Indonesia ya, saya sebenarnya nggak expect gitu ya, karena ini adalah pertama kalinya akhirnya Vivo masukin handphone lipat mereka secara resmi. Ya, jangan kan kita ngarep handphone lipat mereka ya, flagship mereka aja sempat hilang kan tahun lalu gitu ya. Sekarang akhirnya masuk lagi, ini yang baru juga si Vivo X100 Pro ya, X100 Pro. Ini nggak ada unboxingnya karena udah keburu saya buka, karena saya excited banget buat nyobain. Tapi untuk yang ini sengaja saya pingin kasih tunjuk gimana unboxingnya, karena ya excited aja gitu. Akhirnya Vivo bawa handphone lipat mereka ke Indonesia. Nah, ini dia kotaknya, Vivo X Fold 3 Pro ya. Masih dengan co-engineered with Zeiss, jadi untuk sektor kamera harusnya bagus ya, karena ini kameranya ngeri banget asli gitu ya, bagus banget, saya suka banget kameranya. Kotaknya kayak gini, cukup standar untuk handphone fold ya, dan ini bukan barang luar negeri tapi udah barang Indonesia, udah made in Indonesia ya buatan Indonesia, jadi udah mantep banget. Ini adalah Vivo X Fold 3 Pro ya, RAM-nya 16GB dengan storage 512GB ya, jadi udah gede banget. Ini kayak top specs deh. Kita buka aja langsung. Oke, ini dia. Oke, kita buka. Ini dia, seperti biasa kan handphone. Wow, baru kemarin aja ya. Tipis banget. Wow, baru dibuka aja udah langsung berasa nih handphone tipis banget ya. Mantep. Kameranya gede banget tuh, bisa lihat ya. Tetap dengan Zeiss-nya. Ada biasa lah ya, instruksi jangan lepaskan pelindung layar, jangan menekan layar dengan benda tajam atau keras. Lipatan dan suara saat melipat adalah hal yang normal ya, sedikit lipatan dan suara. Oke, jadi dikasih disclaimer sama Vivo. Kita buka aja. Wow. Tipis banget sih, parah buat handphone lipat ini sih. Asli tipis banget, kelihatan nggak tuh? Gila, ini tipis banget. Ya kayaknya handphone lipat paling tipis yang pernah saya cobain deh. Asli tipis banget. Ntar coba kita compare dikit lah ya sama yang lain. Ini tipis banget sih, asli tipis banget. Tapi sebelum saya ekspor lebih lanjut, ini saya taruh dulu ya, kita ke kotaknya dulu ya. Ini taruh dulu sebentar. Wow, masih maze gitu ya. Oke, dan Vivo dermawan. Ada chargernya ya, ada kabel USB-C-nya, dan di sini ada oke. Ada casingnya nggak ya? Wow, tidak ada casingnya. Bener nih gue disuruh pakai begini tanpa casing. Di sini ada kartunya nih, kartu X Fold 3 Privilege International Warranty ya, VIP service, free service fee, wih, gratis servisnya, dan oke, free send in repair service, mantap sekali ya. Jadi Vivo X Fold 3 Pro ini ya, garansinya internasional. So kalau misalnya kalian mau ada kerusakan terus lagi di luar negeri gitu, bisa dibenerin di luar negeri ya, mantap banget, gokil, keren. Oke ya, gitu. Nah, untuk chargernya tadi mungkin ada yang kelewatan, dia 120 watt, jadi udah kenceng banget. Dan itu dia untuk tour dari kotaknya. Dan sekarang kita langsung saja ke device-nya. Sini aja. Oke, ini saya coba nyalain dulu ya. Kalau untuk first impression sih layarnya tidak ada crease-nya ya, kayaknya belum dilipat nih ya. Masih flat, masih oke banget, halus. Terus bezelnya juga oke. Ya, kelihatannya tidak tebal. Ya kan, animasinya dari Indonesia banget, mantap banget. Dan asik sih yang bikin miss, tipisnya itu loh, wadaw banget. Ini kayaknya kayak nggak beda jauh gitu sama handphone non lipatnya gitu, jadi keren banget. Ini dia layarnya, saya setup dulu kali ya bentar, habis itu kita fast forward aja kalau udah kelar setupnya. Oke, jadi ini dia Vivo X Fold 3 Pro, udah saya setup, udah beres. Tapi sebelum lanjut ngomongin yang lain, saya tetap pengen ngomongin desain dulu ya, karena ini mantep banget ya. Emang setelah dilipat pun masih tipis, masih oke banget. Tapi yang cukup bikin saya amazed juga sebenarnya adalah ini nih ya, kaca bagian depan cover screen itu ternyata juga curve ya. Jadi Vivo kelihatan all out banget di sini ya, keren banget. Jadi emang kesan mewahnya dari handphone lipatnya Vivo ini dapat banget. Udah tipis, kacanya curve, ya pokoknya oke banget lah. Build quality juga berasa solid ya. Terus kalau dibuka juga kayak
ada suaranya tuh mantep banget ya, mantep banget kayak snap gitu. Yang cukup menarik juga, saya tadi setelah lihat-lihat sekitar itu sebenarnya kan ada dari segi tombol ya. Jadi oke, di tombol kita bisa lihat di sini ada tombol power, ada volume, di atas tuh ada infrared sepertinya nih, ada speaker juga, di bawah ada USB-C, ada SIM card tray, ada speaker ya sama mikrofon. Tapi dengan handphone setipis ini tadi saya bingung, ini fingerprintnya di mana ya? Biasanya kan kalau handphone lipat fingerprintnya di samping. Nah ini fingerprintnya di mana? Ternyata pas saya buka di setting ya, fingerprintnya in display. Ya, jadi bayangin handphone lipat punya in display fingerprint. Ini sebenarnya cukup miss juga saya. Jadi coba kita lihat security tadi ya. Di bagian mana tadi? Ini yang fingerprintnya. Nah, jadi kalau saya buka nih, misal saya nyalain fingerprint di sini pas layar dibuka, kita bisa nge-scan di bagian dalam. Layar dalamnya ada in display fingerprint. Wah, keren sih ini. Jadi ini kayak baru ini nih yang bener-bener all out banget untuk desainnya dipikirkan dengan sangat baik ya. Keren banget. Jadi ada in display fingerprint di layar dalamnya. Kita cobain aja sekarang, coba ya. Saya coba kunci, kita buka. Kalau di depan ada juga. Wah, keren sih. Keren. Mantap banget. Oke, kita lanjut sekarang, kita lihat layar bagian dalamnya. Ini dia tampilannya, defaultnya seperti ini. Nah tadi di awal saya sebenarnya sempat agak kaget kok tombol navigasinya di tengah, yang mana menurut saya ini kurang ideal untuk sebuah handphone fold atau handphone lipat gede seperti ini karena agak susah karena di tengah gitu. Ternyata kalau kita ubek-ubek lagi di setting itu bisa dipindahin ya. Jadi kalau misalnya kita pindah nih 3 button. Nah ini, salah. Kita ketik button saja. Nah ini 3 button position, dan ternyata ini bisa digeser ya ke kanan atau ke kiri, atau mau pakai gestur kalau pengen dia juga bisa. Tapi saya lebih senang pakai tombol seperti ini, lebih gampang. Nah tapi belum selesai sampai situ. Tadi setelah saya coba-coba saya juga melihat ada satu yang kurang di sini pas buka aplikasi, yaitu kok tidak ada taskbarnya gitu. Dimana kalau namanya handphone lipat yang mana itu kayak mini tablet akan sangat gampang untuk kita switch aplikasi atau buka split screen kalau ada taskbarnya di bawah sini. Kok nggak ada? Nah, muncullah keinginan saya untuk cari di setting, dan ternyata memang ada settingan. Nah, taskbarnya itu bisa kita nyalain dulu, baru dia nongol di bagian bawah kayak gini ya. Gitu. Nah, kalau misalnya udah nyala, ya udah, misalnya kita lagi buka aplikasi, recent apps-nya bakal ada di sini, dan ada buka app drawer juga. Nah, ini akan sangat memudahkan untuk kita pakai handphonenya. Untuk bezel kelihatannya tipis ya, lipatannya juga minim sekali, crease-nya bagus ya, cakep banget. Di pojok kanan ada kamera, saya nggak masalah sama sekali tidak dibikin in display, karena yang penting adalah hasilnya gimana, supaya untuk selfie atau mungkin kita bikin video itu hasil tetap tajam, tidak ada masalah, tidak perlu pakai in display. Untuk layar sendiri tadi saya coba pakai nonton juga bagus ya, udah ya layar top specs ya, top notch banget untuk sebuah handphone premium. Jadi yang bagus-bagus sih dari specs layar harusnya udah terpenuhi. Habis itu buat yang mungkin penasaran untuk specs dari dalamannya sendiri, dia tuh pakai Snapdragon 8 Gen 3 ya, RAM 12GB, storage-nya 512GB juga. Jadi untuk dari segi performance mestinya sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Kalau kenceng sih udah pasti kenceng, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuma yang saya pingin lebih ulik nanti adalah gimana performance-nya bisa dipakai untuk aktivitas yang lebih intensif, gimana panasnya, gimana juga dengan baterainya gitu. Karena handphone-nya tipis banget ya, tapi ya nggak tahu, nanti kita cobain aja. Jangan berspekulasi dulu di awal, nanti kita cobain. Dan apa lagi ya bisa dilihat dari sini, oh ya tentu nggak bisa ketinggalan tentang kameranya. Kalau kita ngomongin Vivo ya, Vivo di sini ada Zeiss, ada lensa periskop juga nih, kelihatan dari bentuknya kita bisa lihat ya, ada bulatan besar. Sebenarnya mirip sama yang ini, tapi beda lah ya. Yang ini ada 4, yang ini cuma ada 3. Tetap sama-sama Zeiss, terus ada tulisannya juga di sampingnya detailnya. Untuk hasil fotonya, ya di beberapa saya kasih tunjuk lah ya, sampel-sampel yang mungkin saya ambil setelah video ini selesai direkam. Jadi menurut kalian oke atau enggak untuk sebuah handphone lipat? Pastinya oke ya, karena untuk zaman sekarang kan yang namanya handphone lipat tuh salah satu tantangannya adalah bagaimana mereka bisa masukin sistem kamera yang proper dalam form factor yang begitu kompleks seperti ini. Kan beda dengan handphone konvensional gitu, mereka bisa ugal-ugalan lah masang specs kamera. Nah kalau handphone lipat kan pasti pertimbangannya beda, tapi untuk sebuah handphone lipat menurut saya sih sudah oke. Untuk foto tadi kita udah lihat, terus buat bagian videonya juga mungkin kita perlu ulik sedikit. Di sini resolusi perekamannya dia udah bisa sampai 8K 30 fps di kamera belakang, 4K-nya bisa sampai 60 fps. Terus untuk kamera dalamnya ya, in display kameranya itu
1080 saja seperti yang sekarang. Tapi kalau misalnya kita coba ke kamera depan yang di cover screen, ini dia 1080 juga ya. Jadi 1080 kecuali kamera belakangnya itu bisa sampai 8K ya, jauh banget. Nah, itu dia kayaknya yang bisa saya bahas dari handphone ini. Udah semua saya omongin untuk yang sneak peek-nya ya, ibaratnya untuk impresi pertama, dan tetap hal yang menurut saya bener-bener jadi highlight dari produk ini desainnya. Udah, itu desainnya bagus banget ya. Nanti kita juga akan bahas kameranya dan juga tentu performa. Tapi kalau kalian punya pertanyaan sendiri apa yang bisa dibahas dari handphone ini nanti di reviewnya, silahkan tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah. Untuk sekarang, guys, segitu aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.